Jadi mendengarkan materi. Ya, duduknya rapi. Mana Apis? Enak. Ya, semuanya kelihatan. Ayo cepat. Ini parolen. Oke, sebelum Bapak mulai, Putri Aprilia matikan speakernya. Siapa lagi masih nyala? Ya, kita mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, hari ini alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan untuk tatap maya walau bukan tatap muka. Kalau tatap muka bertemu langsung ya, ini tatap maya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Suci. Mana siswa Suci? Nyalakan speakernya, pimpin doa temannya bareng-bareng. Suci. Sudah masuk kan Suci? Oh nggak ada, baiklah. Bapak aja yang mimpin ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi tubuh kita dan untuk masa depan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini Bapak ajak kalian untuk Google Meet. Sekalian kita merefresh kembali wajah-wajah kita ini, ada yang berubah enggak? Nah, sebelum mulai, Bapak pengen absen dulu. Di sini sudah terlihat semua. Tolong wajahnya dinyalakan ya, ditampilkan wajahnya, videonya ditampilkan. Jadi Bapak biar ketahuan yang hadir dengan yang enggak. Ya, baik. Hari ini kita pembelajaran jarak jauh PJOK SDN Duri Kosambi 04 kelas 3B, yaitu materi tentang pembelajaran ke-8 senam ketangkasan. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran 8 senam ketangkasan di pertemuan pertama. Dan hari ini kita akan lanjut ke pertemuan kedua, di mana hari ini kita akan mengulang kembali yang sudah-sudah. Kalau waktu pertemuan pertama, kita kemarin sudah praktek apa? Ayo, siapa yang ingat? Roll belakang. Ya, Bapak acungin jempol karena semuanya hampir 80% bisa mempraktekannya. Ada sih yang masih butuh bimbingan. Ya, untuk yang kedua ini kita akan mengulas kembali senam ketangkasan pertemuan kedua, di mana senam ketangkasan ini sangat baik untuk terutama kalian masih siswa sekolah dasar, untuk kelincahan, kekuatan, kecepatan. Oke, baik. Senam ketangkasan merupakan senam yang dilakukan untuk melatih ketangkasan. Contohnya apa, Pak? Senam ketangkasan itu banyak. Kalau mau dihitung lebih dari 20 jenis senam ketangkasan. Contohnya yang kita praktekkan kemarin itu roll belakang. Nah, terus ada lagi yang namanya roll depan. Namanya ada sit up, ada push up. Itu sudah kita praktekkan semua. Jadi senam ketangkasan merupakan senam yang dilakukan untuk melatih ketangkasan. Pak Guru, tangkas itu apa sih? Ketangkasan artinya kecepatan, kecekatan, kepandaian. Orang tangkas itu, orang yang tangkas itu berarti lincah. Contohnya, pada saat kalian ngelihat teman bersepeda, kalian pengen nggak naik sepeda? Pasti pengen. Nah, jadi seorang bisa dilakukan tangkas itu mempunyai tantangan. Apabila dia mempunyai tantangan, terus dia melakukannya bisa, itu dinamakan tangkas. Umpamanya di kelas,
kalian ingin, bolehlah berebutan juara 1, 2, dan 3 di kelas. Pasti semuanya pingin. Sedangkan kalian memiliki tantangan gimana caranya supaya mendapatkan nilai yang bagus sehingga menjadi juara 1, 2, atau 3. Ya kalian contohnya dengan apa? Belajar. Apalagi les. Ya kan? Terus minta ajarin sama kakaknya yang sudah lebih tinggi tingkatannya. Apa aja kalau belajar itu. Umpamanya di sekolahan udah waktunya pulang, boleh di rumah minta ajarin kakaknya, mamanya, atau ayahnya. Guru itu bisa jadi siapa saja. Untuk saat ini gurunya siapa di rumah? Orang tua. Kalau di sekolah, karena kita selama pandemi ini gurunya jarak jauh, jadi kita cuman bisa memberikan materi yang sewajarnya saja. Nggak bisa kalau sekaligus kita terus sampai jam 12 itu melalui video. Yang ada banyak kendalanya. Internetnya lemot, ya kan? Terus ada yang HP-nya dibawa orang tua kerja, ada yang akun Google-nya bermasalah, ada yang paketannya limit, macam-macam. Jadi kita di sini dituntut untuk kreatif. Umpamanya tidak ada alatnya buat ngirim tugas, gimana Pak? Boleh minjem tetangga siapa aja. Ya. Nah, ketangkasan dapat dilatih melalui aktivitas senam. Nah, aktivitas senam ini banyak. Bukan cuma senam irama yang pakai musik. Ya, yang namanya senam irama itu cuma satu, yaitu pakai musik. Tapi yang namanya senam ketangkasan banyak. Bisa jadi pull up, sit up, back up, kayang, apalagi tuh. Ya, kalian pasti pernah merasakannya. Terus lari zigzag itu disebut juga dengan senam ketangkasan karena dia melatih kelincahan. Jadi dia zigzag itu kanan, kiri. Pernah kan kita praktik di sekolah? Ya. Baik, selanjutnya senam ketangkasan menggunakan alat. Kalau kemarin kita sudah latihan senam ketangkasan tanpa alat, yaitu roll depan, tidak ada alatnya, cuman menggunakan lantai atau matras, atau tidak ada matras menggunakan kasur. Nah, kemarin ada juga yang memakai tikar, sakit kalau tikar, apalagi di lantai. Usahakan alasnya yang empuk ya, seperti kasur. Senam ketangkasan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis alat, di antaranya balok, tiang, atau gawang gantung. Pak, kalau nggak ada itu apa Pak? Boleh apa aja yang ada di rumah. Pak, di rumah cuma ada ember, boleh pakai. Pak, di rumah cuma ada kaleng biskuit kongguan, boleh pakai. Pak, di rumah cuma ada bangku plastik punya adik bayi, boleh pakai. Apa aja, yang penting alat. Sekreatif mungkin kalian menggunakan alat untuk olahraga. Tapi ingat, yang paling penting, sebelum melakukan olahraga diperlukan pemanasan terlebih dahulu. Mengapa harus pemanasan? Karena kalau tanpa pemanasan kita bisa aja yang namanya cedera. Ya, terus apalagi terkilir. Ya, keseleo. Yang ada lemas. Kalau tanpa pemanasan itu membuat tubuh tidak semangat. Ya. Jadi wajib yang namanya melakukan kegiatan itu harus pemanasan. Oke, lanjut. Ini dia, jenis latihan senam ketangkasan menggunakan alat. Nah, senam ketangkasan dengan menggunakan alat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama meloncati gelang ban. Nah, mungkin ini kamu praktekkan nanti, tapi nanti yang terakhir. Pak, kalau di rumah ban nggak ada gimana Pak? Masa harus copotin mobil tetangga? Jangan. Boleh apa aja, boleh pakai hula hoop, boleh pakai ditulis pakai kapur lantainya, boleh pakai apa aja. Nggak mesti bentuk lingkaran, bentuk segi 4 boleh, bentuk segitiga boleh, menggunakan alat apa aja. Jangan mentang-mentang di gambarnya Pak, di situ kan menggunakan ban. Akhirnya
motor tetangga hilang bannya, dicopotin. Ya, jadi apa aja. Pokoknya yang namanya alat olahraga itu semaksimal mungkin kalian bisa menggunakan alat yang ada di rumah. Ya, kalau nggak ada yang bentuk lingkaran, apa aja, umpamanya buat pembatasnya, atau bisa kaleng. Di rumah banyak boneka, bisa boneka. Di rumah punya mainan adik-adiknya yang kecil-kecil, boleh buat Anda doang, buat diinjak kakinya, buat melompat. Baik, itu yang pertama, meloncati gelang ban. Untuk yang kedua, untuk yang kedua ini yaitu melompati peti lompat. Nah, ini lagi nih, Pak, kalau nggak ada peti gimana, Pak? Nah, yang kata Bapak tadi, alat boleh apa aja, boleh pakai kardus, boleh pakai sendal buat pembatas, apa aja. Pak, kalau sendal nggak ada, apa aja yang ada di rumah? Coba di rumah, contohnya kamu umpamanya punya hanya boleh walaupun kotak sabun kecil, yang penting buat tanda buat dilompati. Apa kayu kecil-kecil nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan gambar bentuknya. Pak, itu cuma 3, di rumah saya punya 5, Pak. Boleh, ada 5 kotaknya. 1, 2, 3, berarti 5 kali lompat. Umpamanya ada 3, berarti 3 kali lompat. Oke ya, itu yang kedua. Untuk yang ketiga, menggantung dengan kedua tangan. Nah, Pak, di rumah nggak ada gantungan, Pak. Di jemuran boleh nggak, Pak? Jangan. Kalau di jemuran bisa putus, nggak kuat. Badan kamu kan berat. Ya. Usahakan boleh di pintu. Ada kan pintu di atasnya ada lubang. Nah, ada nggak? Kalau nggak ada, boleh apa aja. Boleh pegangan sama ayahnya nih. Tangan ayahnya gini kalian gantungin, nggak apa-apa. Tapi ayahnya kuat nggak? Ya, jadi di situ kalian tidak diharuskan untuk mengangkat tubuh. Nih, lihat contoh Bapak ya. Nih, Bapak ke arah pintu, perhatikan. Ini Bapak contohkan satu kali. Ya, lihat. Nah, Bapak gantung ini. Ya. Bisa menggunakan alat yang ada di rumah. Tapi usahakan pada saat kalian menggantung, biasanya hitung sampai 1 sampai 8. Kalau pada saat 1 sampai 8 kalian tidak jatuh, berarti kekuatan otot tangannya sudah bagus. Tapi pada saat sebelum hitungan 8 kalian sudah jatuh, kalian butuh latihan yang lebih lagi. Ya, cukup menggantung saja. Menggantung, hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, kalau lebih dari 8 gimana, Pak? Bagus. Lebih lama lebih baik. Apalagi kalau bisa ngangkat badan. Nah, nyuruh gantung tuh sampai 8 ya. Baik. Untuk selanjutnya, lompat kangkang. Nah, ini biasanya menggunakan bangku. Ya, biasanya ini menggunakan bangku. Nah, jadi usahakan tangan dan kaki, posisi tangan ada di mana, Pak? Posisi tangan ada di antara kaki kanan dan kaki kiri. Nah, jadi boleh menggunakan satu saja. Ya, umpamanya situ di rumah cuma ada satu bangku, nggak apa-apa, tapi bolak-balik. Nah, contohnya satu bangku seperti ini, Bapak contohkan lagi, lihat. Ini ada bangku nih, Bapak lagi di kelas kalian ya, kelas 3B. Nih, lihat. Umpamanya ada bangku. Nah,
kalian cuma ada satu bangku. Kalian boleh 1, 2, 3, ya seperti itu. Paham ya? Karena soalnya kalau kata teman-teman kalian, Pak, kalau di rumah saya kan ruangannya sempit, kalau dibuat panjang nggak bisa. Ya boleh satu bangku tapi bolak balik. Ya, umpamanya bisa lebih dari 2 bangku nggak apa-apa. Umpamanya 3 atau 4 boleh. Aldi Mahardika, matikan suaranya. Oke, untuk sampai sini sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Nyalakan mic-nya kalau mau bertanya. Terima kasih waktu. Ya, Apipa, mau bertanya Apipa? Ya, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya, nyalakan mic-nya dan sebut namanya siapa ya. Ayo. Ada? Berarti udah jelas ya? Ya. Kita tunggu 1 menit, kali aja yang mau bertanya. Karena senam ketangkasan ini kita akan melatih kecepatan. Yang pertama, kecepatan itu yang pertama kalau ketangkasan. Yang kedua kekuatan. Ya, yang ketiga kecekatan. Cepat dengan cekat apa Pak bedanya? Kalau cepat, dia cepat sampai ke tujuan. Tapi kalau cekat, cepat mempelajari apa yang sudah disampaikan sama gurunya. Itu yang dinamakan cekat. Oke, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, silakan tonton video berikut ini. Oke, lihat video berikut ini. Kalian perhatikan tugasnya ada di sini. Nah, perhatikan. JOK kelas 3, pembelajaran 8, pertemuan kedua. Tadi dari gambar yang tadi, Bapak tidak akan mengambil semuanya untuk dipraktekkan, tetapi cuman sebagian, bisa 2 atau 3. Oke, perhatikan tugasnya ada di video ini. Ya, lihat. Di sini Bapak sudah membuat video, kita akan mempraktekkan. Ini alatnya. Ya, karena di sekolahan kita banyak bangku. Kan apa yang ada. Yang tugas pertama yaitu kalian mempraktekkan melompati peti lompat. Bisa lah ya, Bapak yakin kalian bisa. Oke. Videonya mana nggak kelihatan. 3. Oke, kita ulang lagi. Di peti lompat. Ya. Oke, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Paham? Bisa ya? Pak, ulangi lagi Pak. Tadi Pak. Oh, ulangi lagi. Oke, siap. Kita ulang lagi. Cepatkan saja. Woi. Lihat, di sini Bapak akan mempraktekkan video yang akan kita praktekkan nanti. Sini Bapak sudah menyiapkan 5 bangku. Oke, lihat 1, 2, 3, 4, 5.
Sekali lagi bolak-balik 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita ulang lagi sekali lagi. Jadi usahakan melompatnya agak tinggi supaya kaki tidak menyentuh alat bantu. Ya, ini boleh bangku, boleh ember, boleh kardus, apalagi yang ada di rumah. Kalau bisa jangan sendal ya, kalau sandal terlalu pendek dia. Usahakan yang kira-kira standar kalian. Nah, untuk tugas yang kedua, perhatikan, tugas yang kedua, melompati lompat kangkang. Perhatikan, tangan berada di posisi kedua kaki. Sekali lagi, lihat. Ya. Itu kalian lakukan bolak-balik ya. Kita ulang sekali lagi, 1, 2. Lihat, posisi tangan berada di antara kaki kanan dan kaki kiri. Oke. Paham? Bagaimana? Bisa? Apa harus diulang lagi videonya? Pak, bangkunya boleh. Boleh, Pak. Boleh, baik. Kita ulang videonya, dicepatkan dulu. Ya. Tugasnya berarti ada 2 ya. Yang satu melompati peti lompat. Yang kedua lompat kangkang. Ada 2 tugas videonya. Perhatikan lagi videonya. Oke. Jadi tugasnya hari ini ada 2 video. Kita ulang lagi. Jarak antara peti yang satu dan peti yang lain sekitar 2 atau 3 meter ya, biar ada jarak untuk mengambil ancang-ancang. Jangan terlalu dekat. Tugas yang pertama. Lihat, tugas yang kedua kita ulang lagi. Pak. Tugas yang kedua yaitu melompati lompat kangkang. Sama alatnya boleh boleh bangku di rumah ya, bangku. Ya, kaki di antara, tangan di antara kedua kaki. Jadi kedua kaki dibuka selebar mungkin agar petinya tidak kena tubuh kita. Bendanya harus kita. Ya, siapa tadi yang bertanya? Nanti ya. Pak, saya juga ada bangku parolen di rumah. Jadinya gampang. Oke. Bendanya harus kita. Bendanya. Oke, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Pak, bendanya Ya. Pak. Ya, Ini di video di Kirim Classroom. ya betul. Ini di video ya. Jadi kalian tugasnya Pak share di Classroom tugasnya seperti biasa kayak sebelumnya. Nanti setelah kalian baca petunjuk yang ada di Classroom, di situ juga Bapak sudah Pak, kapan Pak sekolahnya? petunjuk-petunjuknya. Nanti kalian kirim kalian ke Classroom itu. Oke, paham? Sampai Kalau sini ada kapan Pak pertanyaan sekolah? Bapak tunggu. Yang mau bertanya silakan nyalakan mikrofonnya. Ya, siapa itu? Sebutkan namanya. Itu benar. Ibnu. Ya, Ibnu. Kalau Tanya apa? yang kedua bisa Pak. Apa? Kurang kenceng suaranya. Kalau video yang kedua belum bisa gimana Pak?
Oh, kalau video yang kedua belum bisa. Yang kedua berarti yang pertama itu yang melompatin peti lompat bisa ya? Bisa. Berarti yang melompati lompat kangkangnya yang masih agak bingung ya? Nah, nggak apa-apa kalau yang belum bisa tetap kalian kirim. Bapak pengen lihat seberapa banyak kalian, nanti Bapak nilai di situ. Tetap kalian kirim aja walaupun kalian Saya mau agak ngadet gak apa. Nanti Bapak nilai di situ. Mau bertanya lagi? Nyalakan. Pak, bendanya Siapa? harus ulang. Selo ya? Ulang Selo, ulang. Bendanya harus 5. Oh, enggak. Selo enggak harus 5 umpamanya ruangan di rumahnya atau sempit, boleh 1. Tak balik kayak Bapak contohkan tadi. Lihat nggak? Ya. Ya. Oke, mungkin ada yang baru gabung. Bapak contohkan lagi. Umpamanya contoh 1. Pak, cuman di rumah ruangan saya sempit, cuman bisa 1. Seperti ini contohnya. Boleh bolak-balik. Ya. Pak, balik 5 kali ya, Pak. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Umpamanya Pak cuman 1 bangku, lakukan 5 kali bolak-balik. 5 kali aja. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Langsung kirim. Tanya lagi? Halo, paham? Halo? Paham. Oke. Pak, Apalagi yang mau bertanya? tugasnya Ya. udah dikirim di Classroom. Pak, tugasnya ada berapa? Dwi Arya apa, Bu? Tugasnya ada berapa? Tadi ini. Oh, tugasnya ada 2, Bu. Yang 1 lompat kangkang, yang satunya melompati peti lompat. Iya, yang Ini, Bu. tadi ketiga ke belakang, lupa. Oh, iya. Apa mau diulang lagi videonya? Nomor tangan gimana, Pak Guru? Kenapa, Bu? Kangkang yang pertama. Yang pertama. Enggak, Pak? Oke, kita ulang lagi aja videonya ya. Ya. Ya, biar tidak. Pak, tadi kirim ke Classroom nggak, Pak? Iya, di Classroom juga ada nanti videonya. Oke, kita ulang lagi. Perhatikan ini, kita cepatkan saja ya. Nah, ini videonya. Oke, buat yang baru gabung mungkin belum tahu tugasnya apa. Di sini Bapak sudah menyiapkan 5 bangku atau 5 peti lompat. Ini tugas yang pertama. Buat yang baru gabung, perhatikan. Yang itu yang pertama tugasnya melompati peti lompat. Lihat, seperti biasa melompat seenaknya saja. Yang penting posisi kaki tidak menyentuh bangku atau peti lompat. Gabung kalau di rumah tidak ada bangku sebanyak itu, boleh memakai apa aja. Boleh kaleng, boleh ember, boleh boneka, boleh kotak susu, apa aja. Ya, kita ulang lagi. Nah, bantal boleh nggak? Nah, bantal boleh, nggak apa-apa bantal. Yang penting jangan diinjek ya, kotor, soalnya itu buat kepala. Dilompatin saja. Galon aqua boleh nggak? Boleh, lebih bagus. Galon aqua kan tinggi. Boleh, nggak apa-apa. Apa aja. Ya, ini tugas yang kedua, yaitu lompat kangkang. Oh, lompat kangkang. Ya, nah kalau di sini kan kita harus 5. Kalau sama yang tadi juga, kalau tempatnya tidak memungkinkan boleh 1, nggak apa-apa. Yang penting kalian lakukan 5 kali bolak-balik. Oh, yang Oke, lihat 1, 2, 3, jalan, Pak. 4,
5. Oke, paham? Pak, Paham. Oke. Pak, kalau bakunya itu berapa kali? Kenapa? Itu berapa kali? Kalau cuma satu, boleh lakukan 5 kali bolak-balik. Tapi umpamanya atau panjang, boleh dibuat 3 atau 5. Ya. Si temennya udah bilang, boleh pakai bantal nggak? Boleh. Boleh pakai guling nggak? Boleh. Boleh pakai ember nggak? Boleh, Pak. Nah, terus ada lagi yang bilang pakai galon boleh nggak, Pak? Boleh. Yang penting kalian mampu. Galon kan lumayan tinggi tuh, setinggi lutut kalian ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Nah, Ayo, Bapak tunggu. Ada yang mau bertanya lagi? Apakah sudah paham? Celo masih bertanya? Tidak. Suci mau bertanya, Suci? Tidak, Pak. Terus Sahira? Aldi mana nih wajahnya Aldi? Pak, kalau 3 bangku berapa kali putaran? Kenapa? Kalau 3 bangku berapa kali? Kalau 3 bangku berarti ya 3 kali lompatan. Karena bolak-balik berarti 6 kali lompatan. Kan 1, 2, 3. Balik lagi 1, 2, 3. Berarti 6 kali lompatan. Paham ya? Lakukan gerakan 2 praktek itu 2 kali bolak-balik. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, selesai tugas hari ini. Untuk yang mau bertanya masih Bapak tunggu. Bapak mengerti? Ada yang mau bertanya lagi? Daripada nanti sudah ditutup masih bertanya sama mamanya. Oh, tadi gimana ya? Ini kan ini. Nah, ayo coba bertanya daripada bingung. Malu bertanya sesat di kamar, kan lagi di kamar. Oke. Gue 1 menit. Yang mau bertanya silakan. Mana Kevin? Kalau di Kevin tuh panjang tuh ruangannya, bisa itu Kevin tuh. Ada lorong ke belakang itu Kevin ya. Nah. Baik, Bapak senang banget hari ini bisa kumpul sama kalian, bisa ngelihat langsung wajah-wajahnya, tidak ada perubahan, masih imut, masih cantik, masih ganteng. Dan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Dan salam buat ayah sama bundanya, salam dari Pak Guru. Maaf kalau ada salah-salah kata ya selama pembelajaran dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-10 hari ini. Sudah ke pertemuan ke-10? Iya, bentar lagi ujian, bentar lagi bagi rapot, bentar lagi lebaran. Oke, baiklah. Ada yang mau bertanya nggak sebelum Bapak tutup nih? Ayo. Ayo dong, bertanya dong. Bapak kangen suara kalian, bertanya. Ya nggak batas waktunya. Soalnya saya mau kerja dulu ini. Siapa itu? Mamanya Afif. Oke. Nggak ada ya? Baiklah. Karena sudah tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini menjadi
ilmu yang bermanfaat bagi tubuh kita dan untuk keluarga kita, juga untuk kalian di masa depan. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Doa naon? Berdoa selesai. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong cek di classroom ya tugasnya ya. Bye bye. Salam.